Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una biha wa zidna ilmana. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, diberikan kesempatan ya, dua nikmat yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu sering melalaikan manusia, yakni nikmat waktu luang dan kesehatan. Ya, kadang-kadang kita ini bisa sampai kepada kufur nikmat seandainya kita tidak gunakan dua kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah ta'lim ya, salah satunya adalah mengkaji ilmu Islam. Banyak sekali daripada saudara-saudara kita yang punya kesempatan kesehatan, ya, punya waktu luang, tetapi kemudian tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, malah naudzubillah min dzalik digunakan untuk bermaksiat gitu kepada Allah. Padahal mereka itu maksiat pun masih pakai nikmatnya Allah. Nah, untuk bentuk rasa syukur kita salah satunya adalah dengan ya ini, alhamdulillah kita berkumpul bersama di Masjid Pak Panut, istilahnya gitu ya, Masjid Pak Panut, dalam rangka untuk kita mau'idah hasanah ya, untuk saling bernasihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita ini termasuk umat di akhir zaman ini yang nanti kebagian syafaat Rasulullah SAW dan akan minum di telaga kausarnya beliau, di mana nanti tidak ada lagi tempat beristirahat selain di telaganya beliau, dan hanya orang-orang yang diakui beliau sebagai pengikutnya yang boleh minum. Jadi tidak semua nanti orang beriman itu akan, yang ngaku di dunia ngaku beriman itu semuanya nanti akan kebagian telaga kausar, tidak semuanya. Nah, malam ini kita akan bahas tentang itu, berislam secara utuh. Maksudnya adalah supaya kita ini paham, beriman itu kita harus sadar. Ya Pak, ya Bu ya. Beriman ini harus sadar. Banyak orang itu sudah mengucapkan syahadat, ternyata bermasalah. Banyak orang sudah mengucap dua kalimat syahadat dari kecil, bahkan ada yang mungkin apa ya, karena mungkin ibadahnya kurang begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pas melakukan dosa lupa bertaubat sampai malah harus syahadat ulang begitu ya. Nah, ini banyak sekali fenomena seperti yang tanpa disadari kita itu sebetulnya seringkali gitu ya melakukan dosa-dosa yang kadang-kadang menggelincirkan iman kita, sehingga kita ini akhirnya jadi pribadi yang orang beriman, orang mukmin yang tidak sadar begitu ya. Kita ini berislam kadang-kadang masih sering milih-milih yang enak dulu lah, yang tidak enak nanti belakangan. Padahal agama ini itu basyiron wa nadhiron. Agama ini itu menyampaikan ya surga, kadang-kadang kita bahas surga ya. Rasulullah gak punya majelis Pak kalau tiap subuh itu. Rasul itu punya majelis kalau tiap subuh itu, kadang-kadang kalau nggak ada tema itu bahasnya ya itu. Rasul memberitahu kabar gembira kepada para sahabat tentang surga. Ada majelis takwil mimpinya Nabi setiap subuh. Nah, kalau sekarang jangan dibuat ya, wah bikin sendiri takwil mimpi gitu. Ya, itu nggak sembarang orang gitu. Ya, Rasulullah SAW itu ilmunya harus sampai ke sana dulu gitu. Karena salah satu dari 70 tanda kenabian yang masih tersisa itu salah satunya adalah mimpi. Mimpinya orang soleh Pak. Jadi salah satu tanda Allah memberitahu sebuah informasi itu salah satunya saat ini dengan mimpi. Nah, cuma nggak sembarang orang gitu loh ya diberi mimpi. Kadang-kadang kita ini kan mimpinya remeh-remeh ya. Mimpi makan bakso ya di Genuk, itu mah bukan petunjuk, wah ini kayaknya saya disuruh makan bakso sama Allah. Enggak ya, itu pingin aja, itu pingin, keinginan yang belum tersalurkan akhirnya menganggap itu petunjuk. Baik.
Kita akan bahas malam hari ini tentang bagaimana kita berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu ud'unu fis-silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahum aduwwum mubin. Itu salah satu surah yang kemudian memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ini sama persis dengan kalimat, semua kalimat perintah yang sifatnya wajib yang kemudian Allah bebankan kepada kita. Sebagai orang yang mengaku sudah bersyahadat, sudah beriman kepada Allah. Sama, ya ayyuhalladzina amanu ud'unu fis-silmi kafah. Ya, jadi kita disuruh masuk ke dalam Islam sampai mengambil seluruhnya. Mengambil seluruhnya, kafatan, seluruhnya. Sama seperti ini seruannya sama seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Loh, kalau kita nih Ramadan dengar dalil ini sering ya. Wah, hampir setiap hari mungkin kalau ikut taklim pasti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan banyak enggak Pak, Bu, maaf, orang tahu dalil ini tapi di siang harinya mereka berpuasa, tidak berpuasa, maaf, ada enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Padahal mereka diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mereka diseru oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang beriman itu yang tadi salah satu syaratnya orang beriman itu adalah bersyahadat bil lisan. Itu baru lisan. Nanti syahadat itu kita akan petakan menjadi dua. Pertama adalah bil lisan, kemudian bil amal, melalui perbuatan. Nah, yang paling sulit di antara kita itu adalah mengamalkan. Punya sikap mengamalkan syahadat kita. Ketika diseru oleh Allah tentang kafatan, masuklah Islam kalian secara menyeluruh sebagaimana diseru ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Semuanya sama redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Ini harfunya apa namanya? Harfun nida ini. Ini kalimatnya kalimat perintah. Ya. Diperintahkan kepada kalian untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya kita tidak boleh kemudian memilih-milih. Wah, ini dilarang tapi kan kebutuhan ya. Lah memang ujiannya di situ, Pak. Loh, di dunia ini semua yang enak itu saat ini yang kita anggap itu enak, kebanyakan dilarang dalam Islam. Makan babi itu katanya enak ya. Saya belum pernah nyoba. Terus apa namanya, pacaran itu enak buat anak muda. Coba ditanya. Semuanya, Pak, hampir yang enak-enak itu, ya, itu dilarang di dalam Islam. Homer, ya kan? Ya, minuman keras enak katanya bagi yang minum, ya, yang pernah minum. Ya, saya nggak ngerti juga enaknya di mana. Tapi kemudian Allah haramkan itu semua. Haramkan itu semua. Sebab kenapa? Karena itu semua adalah ujian. Ada yang bertanya, lalu lantas kenapa Allah menciptakan itu semua kalau kemudian dilarang? Loh, karena itu sebagai ujian untuk kalian. Sebagai ujian untuk kalian apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini untuk melewati definisi sukses. Jadi kita ini kan di dunia ini diuji. Ujian itu supaya lulus, Pak. Ujian itu kan output terakhirnya lulus. Kalau kita ini ikut sekolah ya, madrasah atau kemudian ikut SMP, SMA. Cuman satu, Pak. Sekolahan itu kan tujuannya cuma satu. Terakhirnya apa, Pak? Lulus. Dinyatakan lulus, selesai. Dengan adanya ujian di akhir semesternya. Di akhir menjelang selesai bubaran pendidikan itu diuji dulu. Dengan ujian yang paling berat. Kalau zaman dulu ada Eptanas ya. Atau yang paling deg-degan tuh kadang orang tua yang ujian-ujian nasional ya. Kalau sudah tidak lulus ya udah harus ngulang lagi. Deg-degan. Itu baru ujian dunia, ujian sekolah, Pak. Bu, ujian sekolah. Nah, kita ini hidup di dunia ini. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqulu man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak, Pak, orang jadi orang muslim tuh enak, kata Nabi. Jadi orang muslim itu sudah dibocori rahasianya banyak. Ini banget nih kalau kita masih masuk neraka nanti. Nasuma naudzubillah. Sebenarnya di sini enggak ada ya, enggak ada. Ini semuanya orang-orang soleh solihah ini insyaallah. Ahli surga semua di sini insyaallah. Jadi paling ngeri itu, Pak. Sudah sebagai seorang muslim nanti masih masuk neraka, itu yang paling repot, susah. Padahal kita ini dibocori terus. Kata Nabi, umur umatku ma baina sitin ila sab'in,
Cuma sampai 60 sampai 70 tahun aja kata Nabi. Loh, enak toh, Pak? Enak mboten, Bu? Enak, sudah dibocori, Pak. Jadi ini maaf, ini saya mau nyurvei sebentar ya. Yang usianya di atas sudah di atas 40 boleh angkat tangan. Di atas 40 ya. Wah, itu siap-siap ya. Kata Imam Al-Ghazali, ini Imam Ghazali bukan saya yang bilang. Di kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali itu kalau orang udah masuk usia 40 tahun ya Pak ya Bu ya, itu siap-siap karena takdirnya itu sudah kelihatan. Dia ini wa ahlun nari atau ahli jannati. Cek. Ahlun nari atau ahli jannati sudah kelihatan. Dia ini adalah penghuni ahli surga atau ahli neraka itu kelihatan usia 40 ke atas. Saya nggak tahu misterinya Pak. Ini kata Imam Ghazali bukan saya yang bilang. Jadi kalau orang usia 40 tahun kok kelakuannya masih mendekat kepada perbuatan ahli neraka, wah siap-siap kata Imam Ghazali. Siap-siap. Ambil tempatnya di neraka. 40 itu penentuan. Yang belum lolos ke 40 jangan senang dulu. Bisa aja sebelum 40 nggak nyampe gitu. Loh bisa saja. Bisa saja. Bagi yang sudah sampai 40, kuncengi Pak, Bu. Gue taubat kita, oh ya, waktu masa muda-muda itu taubat kita, udah. Kesempatan itu, 40 tahun itu lolos 40 tahun taubat udah. Udah enggak usah aneh-aneh lah. 40 tahun habiskan dengan hal yang bermanfaat. Enggak usah makin jadi. Kan ada istilah makin tua, tua-tua keladi, Bu ya. Nah ini bahaya ini. Enggak ada harapan nih. Benar ini serius. Ini kata Imam Ghazali ya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, untuk kita mendapatkan keimanan yang kita sadari betul, bukan turunan ya Pak ya. Kalau katanya kan kita ini Islamnya banyak kan turunan itu. Maaf ya, maaf. Ini fenomenanya begitu. Karena pun kalau kita ditanya, kenapa sih kamu masuk Islam? Ya. Kenapa masuk Islam, Pak? Ya? Keturunan ya. Kita susah menjelaskan. Wallahi ini serius, banyak sekali case-nya. Kita ketika ditanya kenapa, malah kadang-kadang orang mu'alaf itu jauh lebih baik Pak soal akidahnya daripada kita, karena mereka nyari. Nah kita ini kan dari bapak, mbah kita, buyutnya naik lagi, udah Islam. Terus tahunya begitu lahir ya ceprot ditahlili di bancaan syukuran Islam pokoknya. Terus nanti Islam se-Islam-Islamnya lah. Makanya kenapa kita akhirnya nggak maju Pak? Ini yang jadi masalah. Kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam, itu menjelaskan seseorang itu beriman tergantung pemahamannya. Faslukul insaniyun marabutun bima fahim al-insan. Jadi seseorang itu tahu ya, bisa beriman dengan benar tergantung informasinya, Pak. Maklumatut sabiqah, tergantung informasi yang dia dapat tentang agama ini. Seperti apa cara beriman yang benar? Itu baru kita bisa mendapatkan informasi yang tepat, yang benar, sehingga kita mendapatkan tasdikul jazim, beriman secara kuat, pondasinya kokoh. Makanya informasi itu penting untuk memahamkan kepada kita tentang apa itu Islam. Kenapa disebutnya asyhadu alla ilaha illallah? Apa artinya Pak? Asyhadu alla ilaha illallah, Pak. Apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa Bu? Artinya Bu, asyhadu alla ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kurang tepat, Pak. Ya. Iya, kurang tepat. Wah, ini aneh nih, sesat ini. Enggak, kurang tepat, saya kasih tahu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu apa, Pak? Kalau kita lihat orang adzan biasanya ada asyhadu alla ilaha illallah. Kita lihat tulisan terjemahnya ya. Tidak ada, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak, Pak. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau ingat waktu Rasul mau berhaji, kemudian tidak jadi karena ada perjanjian Hudaibiyah ya. Itu orang Quraisy ngirim Suhail bin Amr, Pak. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ahlinya speak, ahlinya apa namanya ya? Negosiasi. Ahli, sangat ahli orang Quraisy ini. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa Rasulullah setuju tentang perjanjian Hudaibiyah yang padahal isinya merugikan kaum muslimin, iya kan?
Sahabat nggak setuju sebetulnya, tapi karena Rasulullah itu, ya Rasul mengatakan, saya ini hanya nabi, kata Rasul. Saya ini hanya nabi. Artinya apa? Berarti keputusan Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah itu murni karena wahyu, bukan karena keinginan Rasul. Itu wahyu. Makanya Nabi ketika kemudian sahabat kecewa karena sempat nggak mau tahalul dan kemudian motong kambing, Rasul tuh datangi Ummu Salamah, Pak. Mendatangi Ummu Salamah. Ini luar biasa. Ini lihat keimanan sahabat diuji. Ya sekelas sahabat itu pernah mutung, Pak. Pernah mutung. Gara-gara perjanjian Hudaibiyah, pernah. Tapi kemudian Allah hibur mereka. Ya. Ya, kemudian perjanjian Hudaibiyah itu singkatnya kemudian apa? Suhail itu negosiasi dengan Rasulullah. Akhirnya Rasul sepakat. Nah, lihat ketika Rasul kan ummiyin ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Siapa yang nulis ketika itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Sayyidina Ali disuruh menulis surat kesepakatan kepada perjanjiannya, surat perjanjian terhadap kafir Quraisy. Ketika itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diralat oleh Suhail bin Amr. Stop. Berhenti di situ katanya. Loh, ada apa ini? Saya tidak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim katanya. Karena kami tidak beriman dengan Tuhan yang kamu sembah. Maka tulislah Bismika Allahumma. Tahu ya? Padahal kalimatnya apa? Sama nggak kira-kira? Nek kita kan pikir pendek, Allah sepodo wae ngono. Enggak, Pak. Di dalam redaksi dalam Islam, makanya ini penting, Pak. Kita belajar bahasa Arab bareng-bareng ya. Penting, Pak. Penting. Kalau Bismillahirrahmanirrahim cukup, insya Allah Suhail itu enggak mengkoreksi, tapi Suhail mengkoreksi. Stop. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kami enggak setuju sama Tuhanmu kok. Bismika Allahumma. Terus yang kedua dia mengkoreksi min Muhammad Rasulullah. Saya nggak mau tulisan Rasulullah karena saya tidak mengakui kamu nabi. Apa kata Suhail? Ganti Muhammad bin Abdullah. Benar ya? Rasulullah kan anaknya Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Lihat, Pak. Penting ya. Jadi jangan bilang kalau alah wong cuman ngono, jangan, Pak ya. Udah anak mbok jenenge lah wong cuman jeneng ya. Jangan, Pak. Kasihan anaknya. Udah anak namanya Tuhan, ngeri ya. Nama anak namanya Payung. Jangan. Itu menandakan kalau sigot sebuah kalimat yang kita ucapkan itu penting, Pak. Syahadat itu penting. Penting. Tidak cukup diucapkan sekali dua kali apalagi sudah lama gitu. Enggak, penting, Pak. Mengulang memahaminya penting. Supaya kita nanti ketemu, Pak. Islam itu secara utuh bagaimana? Ini saya berapa menit ini? Ini sebetulnya panjang, ini soal pelajaran akidah ya, dasarnya. Nah, oke, kembali. Setelah Suhail mengatakan begitu, kenapa tidak mau Bismillahirrahmanirrahim, kenapa Bismika Allahumma? Ini menandakan kepada kita, Pak. Kenapa syahadat itu kemudian Allah tegaskan, Allah turunkan kepada Rasulullah, ya kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla robba. Bukan dengan kalimat rob. Bedanya rob sama ilah apa? Itu beda, Pak. Rob itu Tuhan, Pak. Kalau ilah apa? Sembahan. Orang Quraisy nggak mau nyembah Allah, Pak. Tapi ngakui Tuhannya, itu ada Tuhan namanya Allah. Maka mereka kalau nyebut Allah itu siapa? Tuhannya Ibrahim. Sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah SAW belum lahir, nyebutnya Tuhannya Ibrahim. Siapa namanya? Allah. Kalau mereka ditanya man rabbuka, jawabannya Allah. Tegas, man rabbuka, Allah. Man ilahika, jawabannya apa? Lata, Uzza, Mana. Siapa yang sembahanmu siapa? Kalau ditanya man rabbuka, jawabannya dia Allah. Tapi kalau ditanya sembahannya siapa? Beda. Makanya kenapa Allah tegaskan turunkan kalimat syahadat dengan kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Artinya ada ketundukan di sana, Pak. Nyembah itu tunduk, Pak. Nah, kalau orang Islam sudah syahadat tidak mau tunduk dengan aturan Allah, ini pertanyaan.
Berarti kita nggak sadar syahadatnya, Pak. Tahu ya burung beo ya? Burung beo tahu Pak? Bisa ngomong ya kalau dilatih. Coba burung beo dilatih baca syahadat, suruh syahadat bisa lancar. Apakah dia masuk Islam? Robot dah. Kalau sekarang beo udah ketinggalan zaman. Robot digital sekarang. Ya. Robot. Di setting Pak, bisa ya robot sekarang bisa ngomong ya. Di setting bahasa Arab syahadat. Masuk Islam enggak robotnya? Hah? Enggak. Loh kan syahadat Pak. Loh syahadat loh. Robotnya masa enggak masuk Islam? Syarat masuk Islam yang pertama apa sih Pak? Rukun Islam apa? Rukun iman? Syahadat ya? Sorry rukun iman, rukun Islam. Syahadat ya? Syahadat. Lah kok dia tadi robotnya kan bisa syahadat. Lah kok tidak masuk Islam? Nah Pak, kita khawatir Pak. Jangan-jangan selama ini syahadat kita syahadat robot Pak. Padahal jenengan sudah tahu jawabannya. Kenapa robot tidak dikategorikan masuk Islam? Padahal dia bersyahadat. Ini pentingnya kita mendapat informasi yang utuh tentang agama kita sendiri. Saya tidak mengecilkan orang yang berjanjian, kemudian orang yang tahlilan. Itu bagus Pak. Tapi kalau kemudian membuat kita tidak memahami, akhirnya kita jadi sempit pikirannya, kemudian kita hanya, wah apa we taklim, majelis anulah. Ini tidak mengecilkan satu sama lain. Saya tidak mengecilkan. Itu penting Pak, penting. Majelis dzikir penting, penting Pak. Tapi kalau kata Gus Bah, ini saya ngutip Gus Bah aja. Gus Bah itu ngendikan niku, beliau itu sebetulnya kan memang agak kritis ya. Mau ke siapapun kritis beliau sebetulnya. Termasuk alhamdulillah Allah masyiban nafian. Agak kritis tentang kemudian persoalan keimanan, Pak. Karena banyak orang, nek dungo mantep ngono kae. Cuma ternyata pemahaman tentang usul, tentang fikih, tentang persoalan-persoalan yang lebih krusial kata beliau malah blong. Kan kurang tepat gitu. Tadi makanya saya bilang, penting. Majelis itu penting. Semua majelis jenisnya apapun penting. Tapi kalau kita itu tidak mendapatkan informasi yang utuh dari agama kita sendiri, terutama khususnya persoalan akidah, ini mulai dari awal Pak, paling dasar pondasi. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan kita dengan menyamakan Islam ini dengan pohon. Ya, dengan pohon. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Ibaratnya agama ini itu seperti pohon, ya. Allah itu membuat perumpamaan syahadat, kalimat yang baik, kalimatun thayyibatan. Kalimatan thayyibatan itu seperti kasajaratin thayyibatan, seperti akar pohon yang baik, Pak. Pohon yang baik. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Wah, hujan ini. Oh ya. Jadi Allah merumpamakan syahadat Islam itu seperti pohon, Pak. Pohon itu ada apa, Pak? Akar, batang, buah. Orang beriman, orang mukmin itu harusnya tiga ini punya, Pak. Akar yang kuat, batang yang kokoh, lalu punya manfaat.